Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Asya Triduseva, NIM 18005096 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, yaitu mengenai tugas yang diajukan sebagai tugas akhir dengan mata kuliah Penelitian Pendidikan 2. Langsung saja, judul proposal penelitian saya yaitu implementasi kursus pranikah dari segi pandang pendidikan luar sekolah di BP 4 KUA 10 Koto Tanah Datar. Baiklah, yang pertama yaitu di bab pendahuluan di bab 1 yang membahas mengenai latar belakang. Di mana latar belakang saya memilih judul proposal penelitian ini dikarenakan salah satu di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tingkat angka perceraian yang tinggi itu yaitu Kabupaten Tanah Datar. Di mana peristiwa perceraian ini terjadi bukan karena pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak melakukan pencegahan. Hal ini terjadi karena hasil dan upaya pencegahan dari pemerintah itu kurang maksimal. Nah, terbukti dengan data pada tahun 2019 itu Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Datar mengerjakan 360 gugatan cerai serta cerai talak 118 kasus. Nah, dapat diartikan terjadi peningkatan dari total kasus yang terjadinya yang kerjanya itu sepanjang 2018 meliputi antara 230 kasus gugatan cerai dan 57 kasus di cerai talak. Nah, dapat kita lihat di PPT itu pada tahun 2019 ditambah dengan sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 2 perkara, sehingga totalnya itu berjumlah 507. Itu tuh didapat dari laporan tahun Pengadilan Agama tahun 2019. Nah, berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan penghulu di KUA tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021, ia mengatakan sebenarnya tujuan yang diselenggarakannya pranikah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan dari dua orang yang akan menikah tersebut. Maka dari itu, dalam rangka membentuk sebuah keluarga yang perlu kita pertahankan atau kita coba, yaitu melakukan program pendidikan yang dapat memberikan penjelasan pada individu dalam sebuah keluarga sehingga mengetahui perannya masing-masing guna terciptanya keluarga yang kondusif. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ 2/491 Tahun 2009, yaitu tentang kursus calon pengantin. Juga tercantum bahwa pembinaan terhadap para calon pengantin adalah kepedulian pemerintah. Namun pada saat ini nama dari kursus calon pengantin itu telah dirubah menjadi nama kursus pranikah, yaitu dimulai pada tahun 2003. Maka dari itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah agar bisa menekan angka perceraian terjadi. Salah satunya yaitu pelaksanaan kegiatan kursus pranikah bagi calon pengantin, yaitu di BP 4 KUA Kecamatan. Nah, salah satunya adalah BP 4 Kecamatan 10 Koto. BP 4 KUA Kecamatan 10 Koto ini melakukan pembinaan terhadap calon pengantin, rata-ratanya itu 274 catin setiap tahunnya. Tidak hanya itu, pembinaan yang dilakukan oleh BP 4 KUA 10 Koto ini juga dilakukan kepada pasangan suami istri lama, yaitu berupa konsultasi pasca nikah dan pembinaan keluarga sakinah melalui penyuluhan agama dari penyuluh honorer yang ada di KUA tersebut. Nah, usaha-usaha pembinaan tersebut sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun belum memperoleh hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu, karena belum tercapainya hasil yang diharapkan melalui usaha yang sudah cukup maksimal tersebut, saya berhipotesa ada beberapa permasalahan yang belum sejalan dengan teori pendidikan luar sekolah yang ada. Hipotesa saya ini berdasarkan hasil dari survei awal saya di BP 4 KUA Kecamatan 10 Koto ini, dengan menemukan beberapa pelaksanaan yang belum sesuai dengan teori pendidikan luar sekolah.
Nah, hipotesa tersebut muncul dari pengamatan awal yang saya lakukan dengan membandingkan teori-teori pembinaan dalam kajian pendidikan luar sekolah. Sejalan dengan uraian tadi, maka saya tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana KUA tersebut mengimplementasi kursus pranikah oleh BP4 KUA dari segi pendidikan luar sekolah. Baiklah, masuk kepada fokus penelitian. Fokus penelitian saya yaitu aspek mempelajari pada kursus pranikah ini meliputi strateginya, materinya, faktor penghambat dan pendukungnya, dan efektivitas pada pelaksanaan kursus pranikah di BP4 KUA 10 Koto. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam melakukan kursus pranikah di BP4 KUA Kecamatan 10 Koto ini. Yang kedua, untuk mengetahui apa materi yang diberikan pada pelaksanaan kursus pranikah tersebut. Dan yang ketiga itu ada untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung yang diberikan pada pelaksanaan kursus pranikah oleh KUA 10 Koto. Dan yang terakhir itu ada untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan yang dilakukan kursus pranikah. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama itu manfaat teoritisnya. Diharapkan peneliti bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan, lebih khususnya pada kesatuan pendidikan non-formal, yaitu di bidang kursus pranikah. Selain itu ada juga untuk menambah wawasan masyarakat tentang kursus pranikah dan pengelolaannya di dalamnya. Dan yang kedua itu ada manfaat praktisnya, di mana yang pertama sebagai informasi atau literatur pada penelitian, dan diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pendidikan pranikah bagi remaja usia nikah. Yang kedua yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan masukan bagi BP4 Kecamatan 10 Koto untuk meningkatkan kualitas pengelolaannya. Nah, yang ketiga itu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan mengaplikasikan teori yang didapat pada waktu perkuliahan dalam praktek langsung di lapangan, serta dapat digunakan sebagai sumber pendukung untuk penelitian lainnya. Baiklah, saya akan langsung masuk ke bab 2, yaitu mengenai kajian pustaka. Yaitu yang pertama mengenai pendidikan luar sekolah, di mana kita ketahui pendidikan luar sekolah itu kegiatan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal dan tidak adanya kebakuan sistem sebagai pendidikan persekolahan. Nah, tujuan pendidikan luar sekolah yaitu mengembangkan sikap dan pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan digunakan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Nah, cakupan pada pendidikan luar sekolah ini, yang pertama itu ada pendidikan masyarakat, yang kedua pendidikan perluasan, pendidikan massa, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan orang dewasa, pendidikan berkelanjutan, pendidikan perbaikan, pendidikan populer, pendidikan kehidupan keluarga, dan pendidikan kadar. Selain itu, satuan dalam penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah ini, yang pertama itu ada PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Yang kedua, lembaga kursus dan pelatihan, dan yang ketiga itu ada kelompok belajar, dan yang keempat majelis taklim. Nah, berbicara dengan kursus, langsung saja masuk ke topik kursus dari segi pandang pendidikan luar sekolah, di mana kursus menurut bidang pendayagunaan dan pelatihan data dan statistik pendidikan, yaitu pada tahun 2013. Kursus adalah proses belajar yang memperoleh keterampilan di mana hanya membutuhkan waktu yang singkat oleh suatu lembaga yang orientasinya itu pada kebutuhan belajar masyarakat, di mana pelaksanaan kursus sebagai program pendidikan luar sekolah ini meliputi yang pertama materi belajarnya, yang kedua strategi belajarnya, dan yang ketiga itu evaluasi belajar. Nah, setelah kita mengenal apa itu pendidikan luar sekolah dan apa itu kursus, dan langsung masuk kepada kursus pranikah, di mana kursus pranikah ini adalah aktivitas pemberian pemahaman mengenai keluarga dan kehidupan rumah tangga calon pengantin dan remaja usia nikah.
Nah, peran kursus pranikah ini memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah dan menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Tiga, itu ada mengenai metodologi pendidikan. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil di sini yaitu tentang pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Nah, yang kedua itu ada setting penelitian, di mana BP4 KUA Kecamatan Sepulukoto ini digunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pelaksanaan strategi, metode, faktor penghambat dan pendukung, serta efektivitas dalam pelaksanaan kursus pranikah. Nah, yang kedua itu ada wilayah dengan tipe A, melakukan pembinaan terhadap calon pengantin yang rata-rata 274 pasangan catin setiap tahunnya. Pada instrumen penelitian ini, saya melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai instrumen dalam penelitian saya. Selanjutnya itu ada sumber data, di mana sumber data ini terbagi dua. Yang pertama sumber subjek penelitian, yang kedua pemateri. Subjek penelitian ini terbagi menjadi pemateri kursus pranikah, yaitu pada penghulunya, dan yang kedua itu ada peserta kursus pranikah. Nah, informan penelitian ini diambil dari buku, jurnal, artikel, dan dokumentasi resmi yang saya lakukan di lapangan. Nah, teknik pengumpulan data di sini saya melakukan wawancara mendalam, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, yaitu tentang bagaimana struktur atau profil, foto, dan foto pelaksanaan dari kursus pranikah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik analisis dan interpretasi data, di mana yang pertama itu ada koleksi datanya, reduksi datanya, terus display datanya, verifikasi datanya, dan membuat kesimpulan. Nah, yang terakhir itu ada teknik keabsahan datanya, yaitu terdiri dari kredibilitas, terus dependabilitas, yang ketiga yaitu ada konfirmabilitas, dan yang keempat ada transfertabilitas. Nah, selanjutnya itu pada bab 4, yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada yang akan saya jelaskan, yaitu gambaran bagaimana profil dari BP4 KUA Sepulukoto ini. Nah, profil lembaganya ini yang diketuai oleh Muhammad Nur SAG, yang kedua didirikan pada tahun 1984 dan beralamatkan di Jalan Masjid Jami Pasar Ba'a. Nah, arahan terbimbingnya ini dilakukan teratur pada hari Selasa dan Kamis, yaitu pada pukul 9 sampai jam 12 siang, yang berlokasikan di ruangan di KUA tersebut. Nah, tahapan penyelenggaraan kursus pranikah ini diawali dari calon pengantin melakukan pendaftaran ke KUA. Yang kedua, calon pengantin sudah berada di KUA. Terus selanjutnya itu apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi oleh calon pengantin, wali, dan pokoknya yang disyaratkan itu dari membawa berkas yang sudah dijawab ke KUA Kecamatan Sepulukoto serta diberikan pada petugas BP4 KUA tersebut agar dilakukan pengecekan data. Nah, yang terakhir itu nanti undangan akan dikirim petugas BP4 melalui petugas pembantu pencatatan nikah agar calon pengantin supaya tidak susah ke KUA-nya. Nah, mengenai pembahasan di sini saya mendapatkan narasumber, yaitu berupa catin sebanyak 4 orang, dan saya juga mewawancarai penghulu sekaligus kepala KUA di Kecamatan Sepulukoto ini. Dan selanjutnya itu saya mendapatkan apa saja yang dilakukan BP4 KUA dalam menjalankan visi misinya itu, yaitu ada 4 poin. Yang pertama tentang pelaksanaan bimbing pranikah terhadap calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Sepulukoto. Nah, berdasarkan hasil informasi yang setelah saya dapatkan dari kepala KUA dan
Jatim tersebut, yaitu dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah ini sudah dijalankan secara efektif, efisien, dan tidak terlalu rumit pengurusannya, dan tidak juga dipunguti biaya apabila Jatim melakukan prosedur yang sudah benar dan aturan yang telah ditetapkan oleh KUA tersebut. Nah, dari segi permasalahannya hanya sulitnya untuk memberikan pemahaman bagi Jatim yang berpendidikan kurang. Kalau mengenai prasarana di BP4 KUA 10 Kota ini terbilang bagus karena tidak adanya permasalahan dari segi kantornya. Yang kedua itu ada membahas tentang metode pelaksanaan bimbingan pranikah. Nah, menurut hasil wawancara yang saya lakukan, yang pertama itu metodenya, di mana metode ini yang diberikan yaitu berupa diskusi, terus tanya jawab, serta metode ceramah. Dan biasanya itu tidak terlalu menggunakan diskusi yang terlalu lama. Nah, materinya itu seperti pembacaan Al-Quran yang benar, cara-cara sholat, bagaimana cara istinjak, terus bagaimana kewajiban hak seorang istri maupun suami, dan bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, adapun sarana atau media yang digunakan dalam KUA ini yaitu berupa modul. Nah, yang ketiga itu ada faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pranikah. Yang pertama, faktor pendukungnya, di mana ketersediaan waktu yang efektif, terus dan sumber daya manusianya yang cukup, terus dari segi kantornya juga itu sudah sangat baik. Dan yang kedua itu ada faktor penghambanya, di mana Jatimnya itu tidak konsisten dalam waktu kedatangan. Yang kedua, suami istri yang berjauhan, jadi sulit bagi KUA untuk mempertemukannya. Dan yang ketiga itu ada wali yang sudah bercerai. Nah, yang keempat itu ada efektivitas bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di KUA 10 Koto, di mana hasil wawancara yang telah saya lakukan, tujuan dan manfaat dilaksanakannya bimbingan ini ialah terbentuknya keluarga yang sakinah. Kembali lagi kepada pribadi masing-masing bagaimana cara menerapkan materi atau informasi yang mereka peroleh serta pemahaman dari pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Nah, baiklah, kita masuk di bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan di sini penyelenggaraan bimbingan pranikah untuk calon pengantin merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir terjadinya perceraian di KUA Kecamatan 10 Koto, dan mempunyai dua tahap, yaitu tahap pra penyelenggara dan tahap penyelenggaraan. Dan KUA di sini melayani Jatim yaitu pada pukul 9 sampai jam 12 siang, dan itu terjadi pada hari Selasa dan Kamis. Nah, akibat dari bimbingan pranikah ini dapat menguatkan calon pengantin guna mewujudkan keluarga sakinah mawadah di KUA 10 Koto. Dan terdapat persiapan dari calon pengantin paling utama berkaitan dengan pengetahuan yang diinformasikan. Terus itu di sini saya dapat menyarankan ada 3 yang dapat saya sarankan. Yang pertama itu kepada kepala KUA-nya, di mana supaya lebih bisa mengusahakan terjadinya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Yang kedua, bagi calon pengantin untuk lebih tepat waktu dalam mengikuti bimbingan. Yang ketiga itu kepada KUA pelaksanaan kepada ketua KUA lebih meningkatkan sarana dan prasarananya untuk kemajuan KUA Kecamatan 10 Koto. Nah, baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin juga terhalang oleh durasi video. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekhilafan. Saya harap semoga Ibu dapat memaafkan tersebut. Baiklah, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.